Selanjutnya ada teori motivasi, di mana yang pertama ada teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini yang pertama ada kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan ini seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan keamanan dari segala bahaya ataupun segala ancaman. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, di mana kebutuhan ini seperti kebutuhan afeksi, relasi dengan orang lain. Lalu yang keempat ada penghargaan, kebutuhan akan penghargaan seperti penghargaan atas suatu pencapaian, status, dan reputasi. Selanjutnya yang paling tinggi yaitu ada aktualisasi diri, yang merupakan pengembangan dari diri sendiri. Yang mendasari teori X yaitu yang pertama, karyawan secara inheren atau rasa yang tertanam dalam dirinya tidak menyukai pekerjaan, dan bila dimungkinkan mereka akan menghindarinya. Karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi, dan diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan formal bila mana dimungkinkan. Lalu asumsi yang terakhir yaitu kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor lain yang dikaitkan dengan kerja dan akan memperagakan ambisi sedikit saja. Selanjutnya ada asumsi yang mendasari teori yaitu yang pertama, karyawan dapat memandang bekerja sebagaimana mereka seperti istirahat ataupun bermain. Lalu rata-rata karyawan bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak hanya menerima tetapi mencari dan memikul tanggung jawab. Lalu karyawan dapat mengawasi diri sendiri dan juga memberi prestasi pada pekerjaan yang diberi motivasi dengan baik. Selanjutnya, ada kemampuan yang besar dalam kecerdikan, kreativitas, dan daya imajinasi untuk memecahkan masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh karyawan. Dan yang terakhir, adanya keterikatan pada tujuan organisasi yang berfungsi sebagai penghargaan yang diterima karena prestasinya dalam pencapaian tujuan tertentu.